Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara kasadonya, bertemu kita dalam Fordeko Channel. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan sanak sadonya yang telah mengklik dan menonton video ini. Konten channel ini tentang menguak misteri Minangkabau. Apakah misteri Minangkabau itu? Minangkabau diselimuti oleh banyak misteri yang belum terkuak dan disibak banyak orang sampai kini. Misteri itu bersifat mistis dan magik. Sebelum kami menguak misteri itu, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Kami mulai mengisahkan suatu kisah Khatib Alamsudin, Batara di Gunung Ledang. Namun, sebelum kami memulainya, kami menyarankan agar sanak sadonya menonton video ini sampai selesai, agar sanak dapat mengetahui akhir cerita dari kisah ini. Alkisah. Dahulu kalanya, ketika orang belum lagi ramai di daerah Sintu Pariaman, ada seorang pemuda yang gemar sekali belajar ilmu pencak silat dan ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ia belajar semua ilmu silat kepada semua pendekar yang ada di negeri tersebut. Tidak terkecuali kepada ayah kandungnya sendiri yang bernama Syekh Tuanku Haji Mudo. Pada suatu hari, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh pemuda itu, ia bermain-main di kaki pinggang Gunung Ledang. Ia bertemu dengan seorang laki-laki tua panjang jenggot. Jenggotnya selain panjang, putih semua. Orang tua itu menyapa pemuda itu dengan sangat ramah dan sopan sekali, sembari tersenyum. "Hai kama Wangku Muda,
Pemuda itu sangat terkejut ketika mendengar suara berat dari laki-laki tua yang muncul begitu tiba-tiba di samping kanannya. Pemuda itu menatap laki-laki tua panjang jenggot yang berdiri di depannya itu dengan pancaran mata menyidik. Pemuda itu melihat laki-laki tua panjang jenggot itu sangat asing baginya. Namun, pemuda itu merasakan seperti ada sesuatu yang memancar dari laki-laki tua panjang jenggot itu. Dan ia pun bertanya pada laki-laki tua panjang jenggot itu, "Mohon maaf, siainya kau? Baru sekali kau awak bersuruh. Ambo acok kau main di siko. Tidak pernah kau sobok di niat dah," katanya sembari tersenyum dan berusaha tampak ramah pada laki-laki tua panjang jenggot itu. Laki-laki tua panjang jenggot itu diam sejenak sambil memperhatikan roman muka pemuda itu. Dan kemudian dia berkata, "Sia nama awak Yuang? Dari masa awak?" Tanyanya kepada pemuda itu. Pemuda itu tersenyum dan kemudian berlalu tanpa menjawab pertanyaan laki-laki tua panjang jenggot itu. Merasa tidak dihiraukan oleh pemuda itu, laki-laki panjang jenggot itu pun berkata, "Pada kacia kau ditanyo, mahnya pai sajo, kurang akan kau mah," katanya dengan nada kesal. Setelah itu, laki-laki tua panjang jenggot itu pun menghilang begitu saja. Pemuda itu melanjutkan perjalanannya mendaki pinggang Gunung Ledang itu menuju ke tempat biasanya ia berjuntai-juntai. Namun, sesaat dia akan sampai di tempat tujuannya, dia merasa seperti angin kencang menerpa badannya, sehingga dia sempoyongan nyaris hampir jatuh ke tanah. Untung dekat itu ada sebuah batang kayu, sehingga dia dapat menahan badannya kepada batang kayu itu. Dia berdiri dan melihat sekitarnya. Dia tidak melihat apa-apa kecuali hutan belukar dan semak-semak di sekitarnya. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, tiba-tiba
dia merasa seperti ada yang menyentuh bahunya dari belakang. Dengan sigap, dia segera melengok ke belakang sembari memasang kuda-kuda. Kalau ada orang yang akan menyerangnya dari belakang. Namun, sekali lagi, dia tidak melihat sesuatu apapun kecuali sebuah ranting kayu yang menjuntai di depannya. Dia pun tersenyum dan kembali berbalik arah menuju ke tempat dia biasa bermain-main. Sampai dia di tempat tujuannya, suatu tempat di pinggang Gunung Ledang arah ke utara. Ada sebuah bongkahan bukit dan di atas itu dataran tidak begitu luas, namun datar dan bersih sekali. Rumputnya tertata rapi, pohonnya rindang-rindang. Pemuda itu selalu tidur-tiduran di situ beralaskan tikar jerami yang dulu dibawanya dari rumah. Bila dia pulang, tikar itu disembunyikannya di tempat yang aman agar tidak basah terkena air hujan. Dan seperti biasanya, setiba di tempat itu, dia mengambil tikar dari tempat persembunyiannya, sebuah lubang di bawah sebuah pokok kayu yang sangat besar, dan membentangkannya di rerumputan tersebut. Dan kemudian dia membuka perbekalannya yang dibawanya dari rumah. Sesaat sebelum dia membuka perbekalannya itu, dia mendengar suara yang entah dari mana asalnya yang mengucapkan salam kepadanya. Dia tidak membalas salam itu. Dia malah tetap membuka perbekalannya itu seperti acuh tak acuh saja dengan keadaan sekitarnya. Sekali lagi terdengar suara mengucapkan salam kepadanya. Dia pun tidak menjawab salam itu. Tiba-tiba dia merasa ada angin berhembus kencang menerpa dirinya sehingga dia terguling-guling di rerumputan itu. Dengan sigap, dia bergegas berdiri seraya berkata, "Inya panjang janggui, ambo indak mengadui inya doh, baku ambo digaduh. Apa salah ambo?" Kata pemuda itu. Sepertinya dia tahu dari mana asal angin yang menerpanya itu. Kemudian terdengar suara dari balik belukar di samping kanan depannya. "Ang sombong bana mayuang." Sembari kemudian seperti ada pergerakan di balik belukar itu. Dengan cekatan, pemuda itu segera mendatangi belukar itu
dan melemparnya dengan sesuatu yang diambilnya dari dalam kantong celana gelembungnya. Terdengar suara pekikan yang sangat tinggi sekali sambil mengatakan sakit sekali. Dan kemudian dari balik udukar itu keluar asap putih yang sangat tebal sekali disertai dengan bau terbakar. Segera pemuda itu menuju ke tempat asap yang bau terbakar itu. Dia sangat kaget sekali. Dia melihat sosok anak harimau hangus terbakar dan kemudian secara perlahan-lahan sosok anak harimau itu lenyap dari pandangan pemuda itu. Setelah sosok anak harimau itu lenyap dari pandangan pemuda itu, tiba-tiba dia merasa matanya berkunang-kunang, kepalanya terasa pusing, dan perutnya mual seperti hendak mau muntah. Dia terduduk di tempat itu sangat lama sekali sampai sore tiba. Menjelang maghrib tiba, dia hendak pulang dan berdiri dari tempat itu. Badannya terasa sempoyongan hendak mau rebah. Kembali dia duduk untuk menenangkan dirinya. Dia duduk bersila dan kemudian membaca mantra dan doa-doa yang telah diajarkan oleh ayahandanya, Syekh Tuanku Haji Mudo. Selesai dia membaca mantra dan doa-doa itu, dia merasa alam sekitarnya menjadi gelap gulita. Dia tidak melihat sesuatu apapun dalam kegelapan itu, kecuali seberkas cahaya putih sebesar kelingking anak-anak tidak jauh di depannya. Dari dalam cahaya itu, dia melihat dengan mata batinnya ayahandanya sedang menatapnya sambil tersenyum. Sesaat kemudian, cahaya itu lenyap. Dan kemudian dia merasa berada di dalam kegelapan. Ada berapa lama dia duduk bersila dalam kegelapan itu. Orang-orang mengatakannya 7 tahun. Ada pula yang mengatakan 10 tahun. Dia sendiri tidak tahu berapa lama sudah dia duduk di tempat itu. Yang pasti, di dalam kegelapan itu, dia bertemu banyak peristiwa dan kejadian yang dialaminya. Terakhir, dia berjumpa dengan rupa Jalallah yang sangat besar, bukan main. Sejak itu, dia selalu ditemani oleh rupa Jalallah tersebut di dalam kegelapan itu. Pemuda itu bernama Khatib Alam Sudin dan Batara di Gunung Ledak.